Oke, thank you Eva. Hai semuanya, perkenalkan namaku Naumishka Talimaza, biasa dipanggil Mishka. Aku di sini hadir untuk sedikit memberi pemaparan ya mungkin tentang how to build a youth organization, and also jelasin tentang Jules Community Indonesia, di mana aku di situ adalah sebagai founder and also first chief executive. Mungkin itu sedikit dari aku ya, boleh langsung mulai aja ke pemaparannya. Oke. Oh ya, pertama-tama I would like to say thank you so much Your Story Indonesia udah mengundang aku untuk bisa berbicara sedikit di sini. Dan also thank you juga Abel, tadi aku udah dengerin pemaparannya keren banget. Oke, so aku mulai aja ya. Jules Community Indonesia. Jules Community Indonesia is a youth organization that aims to accommodate women aspiration and support women empowerment. Okay, next. Yeah. Okay, wait. Okay. Sedikit background tentang Jules Community Indonesia. Kami berdiri tanggal 8 Maret tahun 2021, bertepatan juga dengan International Women's Day. Jules Community Indonesia ini didirikan oleh dua kakak adik. Foundernya adalah aku, Mishka, dan adik aku, Nikki. Tujuan kami mendirikan Jules ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kami juga berharap untuk dapat terus mengembangkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta menjadi tempat di mana perempuan bisa saling sharing, saling support untuk mencapai tujuan bersama, dan juga untuk dapat mengembangkan diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik juga. Okay, next. Okay. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Jules Community? Nah, ini adalah sedikit filosofi di balik nama Jules. Jules sendiri artinya merupakan batu intan permata. Batu intan permata yang kuat dan tidak ternilai harganya. Batu intan permata itu merupakan perhiasan indah yang melambangkan kecantikan dan juga kekuatan perempuan. Batu intan permata itu tidak mudah patah atau hancur, meskipun banyak ditempa. Malah semakin dia ditempa, semakin dia kuat dan semakin dia indah berkilau. Ya. Oke, boleh next. Vision and mission ini merupakan visi dan misi dari Jules Community. Visi kami adalah sebagai platform komunikasi yang menampung aspirasi remaja putri tanah air. Kami berharap mampu menjadi organisasi yang mampu mengembangkan potensi dan kapasitas perempuan, serta berperan aktif dalam memajukan masyarakat yang mampu mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai visi kami memiliki beberapa misi. Di antaranya adalah membuka sarana komunikasi antar remaja putri, menggalang persahabatan dan solidaritas remaja putri, motivate remaja putri untuk berkegiatan positif demi masa depan yang lebih baik, serta mendukung segala bentuk perjuangan positif dan juga prestasi remaja putri, baik itu di bidang akademik, non-akademik, maupun organisasi. Okay. Next. Selanjutnya, I will introduce you to some of our work programs. Nah, nama-nama dari program kerja kami ini diambil based on the names of various types of gemstones and diamonds. Oke, aku mulai dari Crystal Jewels Woman Superior. Ini merupakan program kerja yang menghadirkan profil tokoh perempuan hebat di dunia. Tujuan program kerja ini adalah untuk motivate remaja putri agar mempunyai semangat untuk maju dan berprestasi. Kemudian ada Amethyst Jewels Quotes. Amethyst Jewels Quotes merupakan program kerja yang menghadirkan quotes-quotes penyemangat yang diharapkan dapat menjadi motivasi remaja putri. Kemudian ada Ruby Jewels Listening, di mana mungkin ini mirip-mirip sama Your Story nih. Jadi kita memberi ruang untuk remaja putri bisa berkeluh kesah atau berbagi cerita dan curhat dengan segala macam permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada Alexandrite Jewels Smart. Ini merupakan program kerja yang menghadirkan informasi penting, edukatif, yang mengangkat
beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti psychological, mental health, sexuality, pubertas, gender, informasi pendidikan, bahkan juga informasi tentang memasak atau cooking class. Jadi kita bikin video gitu gimana cara bikin ini, gimana cara masak ini, and you guys can check it out through our Instagram Reels. Next. Yes, selanjutnya adalah Sapphire Jewels Achievement. Mungkin ini merupakan program kerja yang paling rutin kami adakan. Kalau kalian sering cek Instagram kami, di mana kami mengundang sosok inspiratif, sosok perempuan inspiratif, berupa apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih. Juga dengan tujuan dapat memotivasi remaja putri lainnya. Selain itu ada Emerald Jewels Caring, di mana kami berbagi dan berkunjung kepada lembaga sosial seperti yatim piatu, panti asuhan, dan sebagainya. Kemudian ada Jewels Podcast atau Agate, di mana ini merupakan program kerja dalam bentuk podcast melalui platform Spotify yang membahas mengenai social issues yang ada di masyarakat. Dan juga dengan mengundang narasumber, berdiskusi antar host maupun monolog. Kemudian ada Jade, Jewels Fashion, yang merupakan program kerja dengan misi mendukung kemajuan remaja putri Indonesia dalam mengembangkan potensi serta kreasi di dunia fashion atau busana. Boleh next? Ya, oke, selanjutnya ada Zirconia atau Jewels Jingles. Program kerja dengan misi mendukung kemajuan remaja putri Indonesia dalam mengembangkan potensi serta kreasi di dunia musik dan juga seni suara. Selanjutnya adalah Celestite atau Jewels Campaign, berupa campaign yang disampaikan oleh Jewels Crew maupun volunteer yang menghadirkan informasi penting, edukatif, dan berbagai topik lainnya yang sedang banyak dibahas di kalangan remaja. Kemudian ada Topaz atau Jewels Recommendation, program kerja yang menghadirkan rekomendasi film yang menurut Jewels itu terbaik, beserta informasi penting dan inspiratif di balik ceritanya. And last but not least adalah Peridoth atau Jewels Religion, yaitu program kerja yang menghadirkan kajian religi untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. And as you guys can see, jadi di belakang ini ada beberapa foto compilation of our work programs. Oke, bisa move on to the next slide. Oke, selanjutnya aku akan membahas sosok yang berperan sangat penting nih di Jewels Community Indonesia, yaitu adalah Jewels Crew. Jewels Crew merupakan pengurus dari Jewels Community Indonesia, dan ini merupakan organizational structure dari Jewels Crew, di mana ada Chief, First Chief Executive, yaitu aku, Vice Chief Executive, Nikki, and then di bawahnya ada General Secretary, Kalia. Nah, di bawah General Secretary kita membawahi beberapa divisi, ada 6 divisi yang diketuai oleh Head Division dan dibagi menjadi 6 divisi, as I said before. Di antaranya adalah Public Speaker, Public Relation, Graphic Designer, Project Manager, Content Writer, and also Content Researcher. Di bawah Head of Division, kami juga punya jajaran Deputy and also Division Members. Selanjutnya. Okay, mungkin I'm gonna explain to you guys some of the challenges we face di Jewels Community Indonesia ini. Di antaranya yang pertama adalah member engagement atau kurangnya partisipasi anggota. Nah, hal ini disebabkan oleh mungkin beberapa anggota yang kurang paham dengan peran mereka, lalu kurangnya motivasi, dan juga kurangnya kesadaran tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, beberapa solutions akan aku sampaikan di next slide ya, by the way. Okay, selain itu, challenge selanjutnya adalah interpersonal conflicts. I know ini hal yang wajar ya, timbulnya perbedaan pendapat atau konflik, tapi hal ini dapat sangat mempengaruhi kolaborasi dan efektivitas kerja tim. Selain itu ada juga challenges dengan project coordination atau kesulitan dalam koordinasi tim dan project. Terutama karena Jewels Community Indonesia ini berbasis digital ya, dan juga melibatkan anggota dari berbagai daerah. Aku yakin juga pasti Your Story IDN pernah mengalami hal yang sama karena kita kan sama-sama berbasis digital ya pasti. Oke, boleh next slide. Oke. Ini adalah beberapa solutions
yang bisa aku sampaikan, dan aku harap juga bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin mau memulai mendirikan youth organization. Oke, untuk member engagement, aku sarankan untuk terus menjalin komunikasi yang terbuka dengan anggota kalian. Bisa itu melalui grup chat, terus rutin menanya kabar mereka, ataupun dengan rutin mengadakan meeting atau rapat. Kemudian memperjelas peran dan tanggung jawab, dan also mendorong partisipasi aktif. Nah, gimana sih caranya? Salah satu caranya adalah dengan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu memupuk kesolidaritas anggota. Oke, selanjutnya adalah untuk memberi penghargaan atau appreciation untuk anggota yang aktif berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan. Selanjutnya untuk challenges yang kedua yaitu interpersonal conflicts. Solusi dari kami yaitu dengan menyediakan ruang atau diskusi di mana semua pihak yang terlibat dalam konflik bisa menyampaikan perspektif mereka. Kemudian menyelesaikan konfliknya dengan damai dan juga mampu fair untuk semua pihak. Selain itu juga terus menjalin komunikasi yang efektif dan memperkuat solidaritas melalui kegiatan-kegiatan yang membangun. And last but not least adalah untuk project coordination. Untuk solusinya adalah dengan menggunakan platform online yang memadai, menjadwalkan rapat yang rutin. Next slide. Oke, aku akan menjelaskan sedikit nih tentang salah satu proker dari Jules Community Indonesia yang kami adakan tahun lalu, yaitu Emerald Jules Caring X Hope Community, di mana kami mengadakan penggalangan dana yang diperuntukkan kepada underprivileged cancer patients and families around Indonesia. Nah, kegiatan ini kami adakan tahun lalu, tepatnya di bulan Ramadan. Dan kami berkolaborasi dengan Hope Community. So for you guys that don't know, Hope Community ini merupakan komunitas yang membantu underprivileged cancer patients yang di Indonesia. Jadi kami Jules Community berkolaborasi dengan mereka dengan membuka penggalangan dana melalui menjual tote bag dan juga bracelet, dan dana yang kami kumpulkan tersebut kami donasikan kepada pasien-pasien kanker yang underprivileged di Indonesia. Okay. Next slide. Nah, mungkin bagi kalian yang sering keep up sama Jules Community, pasti kalian tahu kami rutin mengadakan Sapphire Jules Achievement atau program kerja di mana kami mengundang sosok-sosok inspiratif atau tokoh inspiratif yang mampu memotivasi remaja putri Indonesia. Nah, harapannya ke depannya kami mampu terus konsisten mengadakan talk show dengan menghadirkan perempuan inspiratif sehingga dapat memotivasi remaja putri agar mempunyai semangat untuk maju dan juga pastinya berprestasi. Oke, mungkin sekian dari aku, sedikit pemaparan tentang Jules Community Indonesia. If you guys want to ask questions, feel free untuk contact us through our Instagram and also email. Udah tertera di situ, email dan Instagramnya. Atau kalian kalau mau DM langsung ke aku juga boleh banget. So join us and be part of a positive movement for a better change. Okay, thank you. Aku kembalikan ke host ya. Thank you banget, Mishka. Thank you banget udah diskusi materi kedua untuk webinar hari ini. I mean, it's such an inspiring thing to do buat pemuda di Indonesia membangun youth organization untuk nge-solve suatu masalah ya seperti Jules Community Women Empowerment and also YESI Youth Problem. Nah, semoga dengan ini akan banyak lagi pemuda-pemuda Indonesia untuk membangun organisasi yang akan memberi maybe good impact to the world. Again, thank you once again, Mishka and Abel. Nah, sekarang kita bakal move on ke sesi berikutnya, which is talk show bareng our guest speakers. Oke, kita mulai ya. Maybe untuk the first question, buat Mishka nih, kan tadi kamu kan udah bilang mungkin some challenges that you encountered. Mungkin boleh lagi mungkin diceritain lagi kesulitan pada masa-masa awal membangun organisasi dan mungkin bagaimana menyelesaikan masalah itu bersama dengan tim dengan yang mungkin like maybe baru kenal or like yang udah kenal dari lama.
Oke, thank you for the question. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Jules Community Indonesia ini kan didirikan pada tahun 2021, di mana saat itu aku baru berumur 14 tahun dan pengalaman memimpin aku tuh belum terlalu banyak. Jadi mungkin kesulitan awal itu ada di diri aku sendiri, di mana aku sering ngerasa takut atau khawatir dengan performa aku nantinya dalam memimpin anggota-anggota aku. Kayak I often question myself, apakah aku mampu memimpin organisasi, dan akhirnya aku intinya meyakini diri aku sendiri bahwa apabila aku konsisten dan pantang menyerah, pasti I can make through it. Selain itu, kesulitan yang kami hadapi juga di awal membangun Jules Community Indonesia ini adalah di bidang communication. Dimana, as I said before, Jules ini kan berbasis digital ya. Terus banyak juga Jules Crew yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan berbagai pulau juga. Contohnya ada Jules Crew yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, Bali, bahkan ada juga Jules Crew yang dari Papua. Nah, karena itu, jadi karena semua berbasis digital juga, bisa dibilang tidak jarang kami menemukan masalah dengan miscommunication antar divisi. Nah, how to fix that is that kami mengadakan rapat rutin. Saat itu tiap 2 minggu sekali. Dan ternyata itu merupakan a very good solution, karena dengan rapat rutin itu kami sering brainstorming and also come up with new ideas, dan juga bisa kerja secara maksimal, dan communication kita juga selalu terjaga dan juga meminimalisir adanya miskomunikasi. And one point juga, bagi kalian yang mau building a youth organization, it is very normal dan wajar untuk menemukan challenge atau masalah. Yang paling penting adalah untuk mencari solusi bersama-sama. Kayak tadi yang Mulan sebutin, kita harus ajak tim kita, ajak mereka untuk berdiskusi, karena itu merupakan tujuan organisasi ya. That's the main point of organization, yaitu untuk belajar satu sama lain, belajar dari kesalahan, dan mencari solusinya bersama-sama. Mungkin itu dari aku. Thank you. Oke, thank you Misa. Sekarang kita move to the second question ya, untuk Abel mungkin. Bel, kan pasti di setiap organisasi itu ada ups and downs-nya ya. Kira-kira gimana sih solusi buat kita nih, kalau organisasi yang kita jalanin atau yang kita diriin tuh ngadepin downs-nya? Kira-kira solusi apa yang bisa kita lakuin supaya organisasi kita ini bisa tetap berkembang dan nggak stuck? Oke, thank you Eva for the question. Pertama, kalau misalnya organisasi stuck ini, kalau aku bedah dulu, rata-rata tuh penyebabnya ya, kalau aku lihat dari yang lain tuh kayak karena adanya inkonsistensi dari si leadernya ini. Jadi kayak kita lihat aja ke diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita sebagai leader tuh harus konsisten dulu, maunya apa, maunya gimana. Dan untuk kalau misalnya secara tim itu, kita tuh harus punya hubungan yang baik antar tim. Kayak tadi Miska juga sebutin, meeting itu penting banget buat, selain buat organisasinya, penting juga buat hubungan antar member dan juga antar leader dan member itu. Kalau misalnya punya hubungan yang baik, itu kita bisa lebih gampang kerjasamanya dan bisa nanganin kayak masalah yang ada di organisasi tersebut. Terus kamu juga bisa kayak ingat, remember why you started. Kayak kenapa mau angkat si isu itu dan apa sih dampaknya buat anak muda, kenapa isu itu penting banget buat diangkat. Kalau misalnya kamu kayak udah sadar kayak, gila ternyata penting banget ya si isu ini, kalau misalnya aku nggak lanjutin nih, bisa-bisa banyak orang yang makin nggak sadar kalau misalnya isu ini tuh penting banget gitu. Dan kalau misalnya tadi Eva juga sempat ngomong soal stuck, biar nggak stuck, it's okay untuk istirahat. Ya banyak organisasi juga yang kayak bingung abisnya mau gimana ya, mau dibawa kemana. Itu banyak juga yang beberapa kayak hiatus beberapa bulan. Nah, waktu hiatus itu juga bisa penting banget. It's okay untuk hiatus dulu sebentar, untuk pikirin dulu dan diskusiin dulu sama tim kamu, kayak kira-kira kita mau bikin konten apa lagi ya yang menarik, yang benar-benar bisa ngejangkau anak muda gitu. Dan setelah istirahat itu bangun lagi, terus kerjain lagi bareng-bareng. Dan aku juga mau ngasih reminder sedikit kalau even though kita leadernya, kita yang ngatur semuanya, kita yang takes control of everything, gak semuanya tuh harus dipikirin sendiri. Kayak elemen penting dari organisasi itu kan sekumpulan orang ya.
ajak diskusi aja tim kamu dan bangun hubungan yang baik lagi-lagi antar tim, dan coba ajakin lagi untuk start kita bikin sesuatu yuk yang kira-kira bisa ngangkat isu itu dalam hal yang menarik gitu. Jadi intinya penting banget untuk komunikasi sama tim itu. Gitu aja. Bener banget sih Bel. I mean, like konsistensi sama inisiatif itu penting banget untuk membangun ya organisasi sih. Nah, okay, so for the next question, Mishka, kan setiap orang pasti beda-beda dan juga ya anggota paling beda-beda di dalam organisasi. Apalagi ya youth organization yang dimana kita berkumpul dari berbeda daerah, berbeda ya lokasi. Nah, kita pengen tahu sih apa aja sih hal yang mempengaruhi efektivitas kinerja setiap individu atau anggota dalam organisasi. Oke. Aku izin jawab ya. Jadi menurut aku yang mempengaruhi efektivitas kinerja anggota itu yang pertama, which is menurut aku yang paling penting, dan tadi juga sempat disebutin sama Abel, adalah to maintain a good relationship. Dan hal ini salah satu caranya adalah untuk maintain komunikasi yang jelas, terbuka, dan juga efektif. Make sure anggota kalian dan masing-masing anggota dan tiap anggota tuh memahami tugas dan tujuan dari organisasi kalian ini. Dan juga itu juga mampu membantu penyelesaian tugas supaya tiap tugasnya mampu terlaksana dengan baik. Kemudian make sure mereka terlibat dan mendukung jalannya organisasi kalian. Kalian harus memberi ruang bagi tiap anggota untuk kontribusi, untuk berbagi ide, sehingga mereka merasa didukung dalam lingkungan kerja tim kalian ini. Selain itu juga mampu mengembangkan potensi mereka, dan salah satu caranya adalah untuk menghargai kontribusi mereka, give them appreciation atas partisipasi ataupun kontribusi mereka. Dengan itu pastinya mampu meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja dengan baik dalam organisasi. Selain itu cara membuat efektivitas kinerja adalah untuk membuat lingkungan atau budaya kerja yang positif. Make sure budaya kerja kalian itu inklusif, terus saling mendukung, dan as a leader, kalian juga harus make sure kamu memperhatikan kesejahteraan anggota kalian. Dengan itu pastinya mampu meningkatkan efektivitas kinerja anggota maupun tim kalian. Oke, thank you so much Melissa for the answer and tipsnya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Abel, kira-kira apa sih faktor eksternal di organisasi yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang bisa banget berpengaruh untuk kemajuan organisasi yang lagi kita bangun? Oke, thank you Eva. Jadi soal perkembangan teknologi buat organisasi itu penting banget ya. Apalagi organisasi aku maupun organisasi Miska ini kan base-nya online. Dan semua hal itu, walaupun kita ada event offline, rata-rata itu semua konten yang di-share itu kan dari platform Instagram maupun platform-platform online lainnya. Jadi penting banget buat kita tahu kayak perkembangan zaman. Kayak gimana sih strategi buat ningkatin audiens di sosial media. Kayak misalnya algoritmanya Instagram sama algoritmanya TikTok itu kan beda. Jadi itu kayak kita penting banget biar tahu, biar caranya kita ningkatin audiensnya itu kayak gimana. Terus strategi untuk bikin konten itu lebih padat, ringkas, tapi bermanfaat itu kayak gimana. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh literasinya tuh minim banget ya. Kayak kalau konten-konten yang panjang itu mereka malas baca. Jadi penting banget buat kita tahu gimana cara bikin konten yang menarik, terus ringkas, padat, tapi bermanfaat buat mereka, dan kita juga bisa ngasih tahu informasi yang pengen kita kasih tahu gitu. Kalau misalnya kayak zaman sekarang tuh banyak banget yang sering clickbait gitu kan ya. Kadang clickbait itu ternyata juga penting buat kita kayak bisa ningkatin audiens gak sih? Biar audiensnya tuh tertarik, ternyata informasinya beda lagi gitu. Jadi penting banget sih buat kita mau ngedirin organisasi tahu perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Okay, thank you so much, Bel. Dan ya semoga itu tips-tips untuk ya pemuda-pemuda Indonesia yang mau pengen membangun organisasi baru. Nah, for the next question, Mishka, kan di dalam organisasi itu penting banget untuk ya stay positive, also like environment-nya yang bagus, yang produktif. I mean aku sebagai member juga ya
kalau mau pengen milih organisasi, aku pengen milih yang organisasi yang punya dampak bagus untuk aku dan juga orang lain. Nah, dalam membangun sebuah organisasi nih, gimana ya caranya membangun budaya dalam organisasi yang positif dan produktif, ya environment-nya juga yang bagus, serta bagaimana cara membangun komunikasi antar tim yang efektif dan dalam organisasi. Okay, thank you Mulan for the question. Sebenarnya aku akan mulai lagi dengan the same thing that I have said a lot of times before, yaitu dengan menjalin komunikasi yang terbuka dan juga transparan. Make sure kalian memberi ruang bagi tiap anggota untuk mampu berbagi gagasan, pendapat, ataupun masukan. Selain itu juga kalian harus terus mengadakan pertemuan rutin di mana kalian bisa saling brainstorming dan juga itu mampu memperkuat hubungan antar anggota. And also the most important part is to learn from one another. Selain itu, make sure ada umpan balik yang konstruktif nih bagi anggota-anggota kalian. Make sure juga that their hard work pays off. Keadaan mereka di organisasi itu bermanfaat untuk mereka. Mereka mampu mengembangkan potensi mereka dan juga mencapai tujuan, mau itu tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Selain itu, untuk anggota sendiri, make sure untuk kasih kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif, yaitu untuk terus berkontribusi maupun ikut ambil keputusan. Selain itu, kasih juga appreciation bagi mereka yang telah mencapai kontribusi maupun partisipasi, karena dengan itu mampu memotivasi mereka untuk terus semangat bekerja di organisasi tersebut. Selain itu, untuk semua kesalahan ataupun mistakes that they've done, jadikan kesalahan itu untuk chance to evaluate ourselves dan juga belajar. Dengan itu pastinya mampu mendukung situasi dan budaya yang positif di organisasi kalian. Pokoknya kalian harus terus mendukung adanya eksperimen atau inovasi. Beri kesempatan buat anggota kalian untuk berani mengambil risiko dan belajar dari kegagalan that they've been through. And last but not least is to be a good leader, menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang mampu menginspirasi anggotanya, mampu menjadi teladan yang baik, dan mampu menunjukkan dedikasi terhadap tujuan bersama. Okay, thank you Misha for the answer. And kita sekarang move to the last question. Setiap organisasi itu kan pasti mereka punya ciri khas masing-masing kan ya, yang bikin orang-orang tuh akhirnya interest untuk gabung ke organisasi kita. Kira-kira gimana sih caranya nih biar kita bisa nentuin value untuk organisasi supaya ada image yang baik gitu buat publik dan bisa bikin orang-orang tuh jadi interesting sama organisasi kita ini? Okay, thank you Eva for the question. Pertama untuk bangun value yang baik di eksternal itu, pastiin value yang baik itu juga kamu apply di internalnya. Karena kalau misalnya di internal jelek, gimana di dunia luar gak sih? Caranya ya konsisten, lagi-lagi konsisten dan bangun hubungan yang baik antar member. Dan punya arah yang jelas organisasi ini bergeraknya di bidang apa dan mau dibawa kemana. Terus untuk biar orang-orang tertarik sama organisasi kita juga bisa juga dengan ingat apa keunggulan dari organisasi kamu. Kayak kalau misalnya dasarnya udah ada, terus-terusan dikembangin dan pamerin aja tapi in a good way ya. Pamerin in a good way kayak ini organisasi kita udah kerja sama-sama ini, organisasi kita pernah ngundang ini. Pokoknya semua hal yang menurut kamu itu adalah keunggulan, pamerin terus biar image organisasi kamu itu jadi makin baik. Dan penting juga punya tim yang baik, dan tim yang baik ini maksudnya kayak per orangnya itu emang mereka punya attitude yang baik, karena mereka kan akan ngebawa nama organisasi kamu keluar. Kayak misalnya kita sama aja kayak misalnya kita sekolah di sekolah ini, dan kalau misalnya kita lomba keluar kan, kalau misalnya kita menang, yang akan dipuji, sekolah ini bagus ya, sama kayak organisasi. Kita akan ngebawa nama organisasi itu keluar, dan biar sama organisasinya baik, berarti orang itu harus punya manner dan attitude yang baik. Itu sih dari aku. Okay, thank you banget Belle for the answer. It was such a wonderful answer. Nah, kita akan mungkin one last question from the chat ya.
aku akan milih satu question yang mungkin ini agak berbeda, karena kan yang lainnya mungkin lebih ke gimana cara build an organization, ini mungkin lebih ke your individual skill yang bisa nge-affect building an organization. Nah, ini dari Kinasih. Oke, untuk Abel dan Mishka, apakah sebelumnya pernah bergabung ke organisasi tingkat sekolah? Dan bagaimana caranya agar tidak nervous saat melakukan job desk kakak as the leader of an organization? Oke, Mishka boleh mulai duluan. Oke, thank you for the question, Kinasi. Untuk aku sendiri, tingkat sekolah tuh maksudnya mungkin di sekolah kali ya. Mungkin kalau aku, in my case, itu menjadi OSIS. Saat SMP, aku sempat menjadi koordinator hubungan masyarakat. Dan di SMA ini, aku juga menjabat lagi di OSIS, yaitu sebagai ketua bidang 1. Itu yang merupakan wakil ketua OSIS-nya. Kalau untuk pertanyaan gimana caranya supaya tidak nervous saat melakukan job desk as the leader of the organization? Okay. As I said before, tadi yang di awal aku mendirikan Jules itu, aku sebenarnya sering ngerasa khawatir sama takut nih. Gimana aku bisa menghadapi anggota-anggotaku, padahal aku sendiri pun nggak terlalu banyak experience-nya. Aku sering ngerasa khawatir. Tapi aku terus yakin sama diri aku sendiri dan memposisikan aku sebagai pemimpin yang baik. Karena aku tahu bahwa anggota-anggota aku di sini mempercayakan aku menjadi pemimpin, and that's why I have to take that responsibility and try my best to be a good leader. Mungkin itu ya dari aku. Thank you. Oke, thank you Mishka. Oke, untuk Abel. Oke, kalau dari aku sebenarnya hampir mirip sih sama punya Anuska, yaitu aku akan, kalau misalnya aku udah dipercayain sebagai leader, aku pasti akan jadi percaya sama diri aku sendiri. Mungkin kayak bagi sebagian orang mungkin itu jadi pressure ya. Tapi kalau misalnya kita, ini sebenarnya tergantung mindset aja sih. Kalau kamu punya mindset, kalau aku ini udah dipilih loh jadi leader, kamu tuh harus percaya sama kemampuan yang kamu punya. Kayak orang lain aja percaya sama diri kamu, berarti kamu juga harus percaya dong sama diri kamu kalau kamu capable untuk jadi leader yang baik. Dan pastinya untuk jadi leader biar nggak nervous, itu pastinya harus nguasain apa yang mau kamu sampaikan sih. Karena kan kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan, pasti kita akan bingung ngejelasinnya gimana ya. Tapi kalau kita udah nguasain apa yang mau kita sampaikan, kita nggak bakal nervous lagi untuk nyampein itu, apalagi as a leader. Itu aja sih. Oke, thank you Abel. Nah, karena kita masih ada waktu, mungkin boleh satu pertanyaan lagi. Eva, kamu pengen milih pertanyaan yang mana dari chat? Oke, kita lihat ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Dari Zianka, Kak Abel dan Kak Misa, boleh sharing nggak kesalahan selama membangun organisasi yang harus dihindarin itu apa aja? Terus permasalahan yang paling sering ditemuin di organisasi, plus solusinya. Sama kalau ada perselisihan antar anggota atau divisi, tindakan yang sebaiknya diambil itu apa? Boleh dari Abel dulu mungkin. Oke, aku baca ulang lagi pertanyaannya ya. Kalau misalnya yang pertama itu kesalahan selama membangun organisasi yang harus dihindari. Mungkin aku bakal mulai dari detail kecil aja. Jadi tuh aku sharing sedikit, aku pernah mau bikin satu project bareng tim aku, udah setengah jadi, tapi itu ujung-ujungnya projectnya nggak jalan. Karena apa? Kita nggak perhatiin detail kecil sampai akhirnya program itu nggak jalan. Jadi menurut aku penting banget buat kalian tuh perhatiin sekecil apapun detail, hal apapun itu untuk diperhatiin dan disiapin. Karena detail kecil itu walaupun kecil, kalau misalnya nggak ada hal itu, suatu project atau organisasi itu bisa nggak jalan gitu sih. Terus permasalahan yang paling sering ditemui di organisasi mungkin kalau dari perspektif aku sendiri mungkin soal deadline sih ya, soal time management. Baik lagi skill time management itu juga penting banget buat kita, apalagi kita kan masih sekolah nih. Aku sama Miska sama-sama masih sekolah dan kita bangun organisasi di umur yang sama juga. Dan itu mungkin susah banget untuk ngatur waktunya antara kegiatan sekolah sama tugas-tugas di organisasi. Dan mungkin member lain yang seumuran sama kita yang masih sekolah, masih kuliah itu juga pasti susah untuk nggak bisa ngasih mereka kebebasan untuk kayak milih tugasnya. Kayak misalnya kalian available-nya di tanggal berapa sih, dikasih kebebasan, jadi nggak di kayak kamu wajib kerjain tanggal segini ya gitu, enggak. Jadi kita
namanya juga organisasi berarti terbuka diskusinya gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir, perselisihan antar anggota atau divisi, tindakan yang sebaiknya diambil itu balik lagi ke komunikasi sih. Karena komunikasi itu benar-benar bisa nyelesain semua masalah. Karena kalau ada perselisihan antar anggota atau divisi itu, coba aja ngomong bareng-bareng, diskusi dulu. Kira-kira emang akar permasalahannya apa sih? Dan ngomongnya harus baik-baik. Udah intinya ngobrol, diskusi pelan-pelan, dan sadarin juga kalau kalian tuh ada di satu organisasi yang sama, which is punya satu tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya perselisihan itu terus dilanjutin, organisasi itu nggak bakal maju sih kalau dari aku sih gitu. Oke, thank you Abel buat jawabannya. Semoga itu ngejawab pertanyaan kalian. Tapi Misha boleh bantu jawab lagi? Oke, aku juga setuju banget tadi sama yang Abel sampaikan. Tapi untuk aku sendiri, kesalahan sama membangun organisasi itu mungkin karena Jules ini terlalu fokus memberi impact yang besar ke eksternal, seperti bikin event yang besar. Jadi di awal didirikannya Jules, mungkin karena kita euforia kali ya. Jadi kita benar-benar yang fokus banget untuk gimana caranya kita bisa bikin impact yang besar, bisa meng-approach audience yang lebih besar lagi, dan juga gimana supaya kita cepat-cepat bisa mencapai tujuan kita. Sampai kita terlupakan bahwa secara internal pun kita harus kuat, karena hubungan internal itu merupakan base akan kekuatan organisasi ya. Jadi mungkin itu yang bisa dipelajari untuk teman-teman semua, bahwa selain eksternal, kondisi internal pun harus terus kita jaga. Selain itu, permasalahan yang paling sering ditemukan. Nah, ini sebenarnya aku sebenarnya sudah jelasin ya di PowerPoint aku. Nah, karena Jules ini didirikan di tengah-tengah peralihan antara pandemi dan juga berakhirnya pandemi, pastinya ada berubah juga kondisi dan aktivitas dari anggota kita kan. Dimana tadinya pandemi itu semua online, semua kegiatan tuh dilaksanakan secara online, dan ketika udah mulai masuk ke kegiatan offline, misalnya udah mulai selesai pandeminya, udah mulai endemi, semua tuh udah ada kesibukan masing-masing di kehidupan offline-nya. Nah itu pastinya juga merubah kondisi di internal organisasi, di mana banyak anggota yang menjadi tidak seaktif dulunya. Nah, untuk solusinya sendiri, tadi aku sempat jelasin juga, is to build komunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik antara anggota. Kita harus sering rutin-rutin keep up with them, rutin-rutin juga mengadakan rapat, dan juga banyak lagi. Terus, untuk kalau ada perselisihan antara anggota, tindakan apa yang sebaiknya diambil, itu menurut aku adalah dengan berdiskusi bersama-sama. Aku setuju banget tadi kata Abel, balik lagi ke komunikasi antara anggota. Biasanya kita suka meeting secara online, melalui Zoom meeting, kemudian kita dengarin satu-satu melalui perspektif tiap pihaknya, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa konfliknya, and what is the best solution for it, gitu. Thank you. Okay, thank you banget Mishka dan Abel for the answer. Semoga partisipan di sini bisa ya mengambil insight dan tips-tips yang tadi Abel sama Mishka udah jelasin. And again, that's it for the talk show today. Thank you so much guys for listening. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang maybe belum dijawab, kalian bisa juga DM di Instagram Jules and also Yasni. Okay, now again, thank you so much Naomi and Abel for coming today. Semoga kita semua bisa implement materi-materi yang sudah diterapkan tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke next session, maybe kita bisa dokumentasi dulu sebelum breakout room. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Kunti, dan hari ini aku yang bakal mimpin sesi dokumentasi hari ini. Jadi, buat teman-teman yang mau on-cam, bisa silakan on-cam dan menggunakan background yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa aku mulai dokumentasinya. Oke, teman-teman bisa pose yang cantik, pose terkerennya.
1, 2, 3. Next pose. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Ayo kita pose lagi. 1, 2, 3. Oke, bisa pose lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian sesi dokumentasinya. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Thank you Putih buat dokumentasinya. Now kita akan lanjut ke next session, which is the breakout room session. Nah, kalian kan sudah milih divisi di G-Form yang kalian isi sebelumnya. Jadi, it's time for you guys to go to your division di breakout room. Nah, kalau misalnya kalian lupa atau apa, jangan khawatir, nanti tim kita bakal assign kalian di satu room. Silakan masuk ke breakout room kalian masing-masing. Enjoy! Bye guys!